Berbicara soal bis di Indonesia pasti ikonik dengan nama Jetbus. Bagi masyarakat Indonesia yang awam dengan bis sudah menganggap nama Jetbus sebagai nickname dari sebuah bis. Hal ini juga tidak heran mengingat hingga sekarang Jetbus masih mendominasi pasar bodi bis di negara kita. Jetbus sendiri adalah nama dagang dari Karoseri Adiputro untuk jajaran produk bodi bis andalan mereka mulai dari bodi bis besar, bis medium, microbis hingga bis kota juga. Kali ini kami akan membahas perkembangan atau evolusi dari bodi satu ini. Mulai dari pertama kali hadir hingga sekarang sudah hadir di seri ketiganya. Namun perkembangan yang kami bahas ini hanya berfokus pada Jetbus versi bodi bis besarnya saja ya. Karena sekarang seluruh seri produk mereka sudah diberi embel-embel nama Jetbus juga dan akan terlalu panjang jika disebutkan semuanya. Lalu seperti apa evolusi dan perubahan dari bodi Jetbus ini? Simak video ini sampai akhir. Istilah bodi Jetbus sendiri pertama kali hadir sekitar tahun 2010 lalu. Ketika itu Adiputro menyegarkan tampilan bodi beremblem Royal Coach yang pertama kali dimiliki oleh PO Pariwisata Kerop. Model Jetbus pertama kali sendiri menggantikan versi sebelumnya yakni bodi Marco Polo yang masih mempertahankan desain khas Mercedes-Benz Trafego asal negara Jerman. Terlihat dari bentuk selendang layaknya bumerang di pilar B yang masih tetap digunakan. Bagian yang mengalami facelift hanya ada pada bagian kol depan dan belakangnya saja, terutama pada bagian lampu-lampunya, bentuk bumpernya hingga bentuk kisi-kisi udara kap belakang juga berubah. Sebenarnya dulu banyak yang kontra dengan tampilan baru bodi ini. Lantaran bentuk lampu Marco Polo yang gahar dan futuristik itu harus digantikan dengan lampu model daun biasa yang lebih kalem seperti ini. Tapi seperti biasa, bodi baru Adiputro pasti diterima baik oleh banyak operator bis saat itu. Namun mulanya bodi ini baru hadir versi non-HD-nya saja. Baru pada saat ajang IIMS tahun 2011 lalu Adiputro menyempurnakan tampilan varian bodi ini dan menggunakan istilah sebutan baru yakni Diamond Series. Seri ini sudah tersedia untuk sasis bodi HD atau high deck dan mendapatkan beberapa detail perubahan. Mulai dari bentuk kaca belakang yang berubah seperti bentuk diamond, lalu perubahan sedikit pada letak kaca geser pintu depannya yang mulanya berada di atas kini berubah ke tengah. Model bodi Royal Coach atau Jetbus versi pertama ini sebenarnya ada beberapa pilihan detail custom yang berbeda. Mulai dari pilihan bentuk rumah fog lamp yang beragam, hingga ada juga model yang menggunakan lampu belakang model cakar yang lebih minimalis. Jika ingin membedakan bodi Jetbus pertama versi HD dengan non-HD-nya, kalian cukup lihat ukuran kaca di atas pintu depannya ya. Karena Jetbus versi HD memiliki ukuran kaca yang lebih tinggi dibanding versi non-HD-nya. Lalu di tahun 2014, Adiputro kembali memperbarui tampilan bodi flagshipnya yang kini diberi julukan Jetbus 2 dan masih menerapkan tipe bodi HD atau high deck. Yang diperbarui kali ini tentu ada di bagian kol depan dan belakangnya lagi. Namun masih mempertahankan selendang samping khas Mercedes-Benz Trafego yang berbentuk seperti bumerang itu. Yang paling terlihat perubahannya tentu ada pada desain lampu depan dan belakangnya. Yang semula biasa saja kini berubah drastis menjadi lebih modern berkat penggunaan banyak lampu LED dan berbentuk lebih sipit. Sayangnya tidak ada banyak pilihan custom pada varian bodi ini. Tidak seperti versi sebelumnya yang ada banyak macam model fog lamp serta lampu belakangnya. Di seri bodi ini juga mulai ada operator yang menggunakan sasis premium versi triple XL. Dan terlihat bodi Jetbus 2 yang digunakan memiliki dimensi lebih tinggi serta digadang sebagai cikal bakal bodi SHD. Selain itu, spion model cangkul juga pertama kali diterapkan pada bodi versi ini dan dipasang pada unit premium bersasis tronton tadi.
Tak berselang lama, karoseri Adiputro kembali memperbarui varian bodi Big Bass mereka yang kini diberi embel-embel julukan Jet Bass 2 Plus dan pertama kali hadir di ajang IIMS tahun 2014 lalu. Tampilan depan dan belakang versi terbaru ini masih sama dengan versi sebelumnya ya. Pembaruan ada pada aksen selendang sampingnya yang kini menggunakan desain selendang milik Setra Top Class 500 asal Jerman. Tampilan yang lebih terasa Eropa ini tentu membuat lebih disukai oleh banyak konsumen serta masyarakat karena bentuknya yang simpel dan lebih modern lagi. Lalu saat karoseri Nusantara gemilang memperkenalkan bodi tipe double glass pada produk terbaru mereka, karoseri Adiputro seakan mendapatkan ide dan membaca peluang akan tren model bodi bis baru tersebut. Hingga akhirnya di ajang Gias 2015, karoseri Adiputro diperkenalkan istilah model baru mulai dari HDD, SHD hingga SDD. Dengan perubahan utama pada aksen bando atau topi yang memisahkan kaca depannya. Di pameran ini juga menjadi pertama kali karoseri Adiputro membuat dan memperkenalkan bodi bis tingkatnya. Hingga akhirnya tren bis double deck ini mulai diminati operator bis dan digunakan untuk bis reguler jarak jauh. Bodi bis SHD dan HDD juga diterima baik oleh pasar dan sukses memicu karoseri lain untuk membuat model bodi yang serupa. Model bodi Jet Bass 2 Plus series ini bertahan lumayan lama. Di tahun berikutnya, karoseri Adiputro hanya coba memberikan opsi fitur lain pada bodi satu ini. Seperti di ajang Gias tahun 2016, mereka memperkenalkan bodi Jet Bass 2 Plus SHD versi Skyview Coach. Dengan fitur tambahan yang ditawarkan berupa kaca panoramik pada atap bisnya. Lalu di awal tahun 2018, karoseri Adiputro kembali memperkenalkan tampilan terbaru dari seri bodi andalan mereka, yang kini diberi nama julukan Jet Bass 3 Series. Masih mempertahankan model bodi double glass dengan ragam varian dimensi yang berbeda. Mulai dari Jet Bass 3 HDD dan juga Jet Bass 3 SHD. Pembaruan pada seri ini ada pada desain bumper yang baru, serta model lampu utama dan lampu belakangnya yang kini lebih ramai dan modern berkat banyaknya penggunaan lampu LED strip yang akan menyala cantik di malam hari. Di model lampu ini juga pertama kalinya diperkenalkan lampu sein yang menyala secara sekuensial atau mengalir dan akhirnya menjadi tren baru di dunia bis Indonesia. Namun detail tampilan lain masih sama dengan versi sebelumnya ya. Mulai dari desain topi pemisah kaca depan hingga aksen selendang Setra di kaca samping yang masih serupa. Selain di sektor eksterior, karoseri Adiputro juga lumayan merombak tampilan interior kabinnya. Seperti model dashboard baru yang sering disamakan dengan dashboard milik Kijang Innova, serta louvre AC yang diberikan banyak lampu LED sebagai penerangan kabinnya. Belum ada 1 tahun beredar, bodi Jet Bass 3 Series kembali mendapatkan sedikit facelift atau penyegaran di beberapa detail bagian. Seri ini diberi embel-embel julukan Jet Bass 3 Plus Series dan yang mendapatkan pembaruan seperti pada bentuk fog lamp-nya yang kini diberi lampu sein LED kecil, lalu desain topi pemisah kaca depan yang kini lebih futuristik serta selendang Setra yang mengalami perubahan kecil dengan ditambahkannya lampu malam berwarna kuning. Di tahun ini juga, atau lebih tepatnya di ajang Gias 2018, karoseri Adiputro juga memperkenalkan inovasi bodi tipe terbaru yang diberi nama UHD atau Ultra High Deck. Bodi tipe ini masuk ke pasar dan mengisi kelas di atas SHD namun masih di bawah double decker. Dengan kelebihan utama ada pada kapasitas bagasi yang super luas. Dan di tahun berikutnya, atau lebih tepatnya di ajang Gias 2019, karoseri Adiputro kembali memperkenalkan tampilan baru dari Jet Bass 3 Plus seriesnya. Di ajang ini, Adiputro juga menghadirkan bodi double deck versi terbarunya. Bodi yang diberi nama Jet Bass 3 Plus SDD ini mendapatkan beberapa pembaruan seperti desain bumper depan yang lebih dinamis, topi pemisah kaca depan yang kini lebih elegan berkat aksen list chrome, serta desain selendang baru yang kini lebih pendek dan tebal.
Namun menurut pihak Adiputro saat itu desain selendang samping Voyager seperti ini disiapkan untuk model body double deck-nya saja. Karena menurut mereka model selendang baru ini diciptakan agar terlihat berbeda dan lebih segar dibanding versi Jetbus 2 SDD sebelumnya. Namun akhirnya banyak juga operator yang tertarik dengan selendang model geprek ini dan akhirnya mulai banyak dipasangkan pada bodi SHD dan HDD pesanan mereka. Di penghujung tahun 2019, Karoseri Adiputro menghadirkan model dan tipe bodi baru lagi yang diberi nama Jetbus 3 Plus MHD. Bodi baru ini memiliki dimensi yang diciptakan khusus untuk sasis Mercedes-Benz OH1626 dengan kapasitas bagasi yang lebih luas. Lalu di tahun 2020 hadir lagi varian Jetbus baru yang desain tampilannya bisa dibilang menjadi pro kontra bagi beberapa orang. Bodi tersebut tentu saja adalah Jetbus 3 Dream Coach yang dikhususkan bagi segmen bis sleeper seat, yang menawarkan konsep kabin dengan aura layaknya hotel kapsul yang nyaman dan modern. Yang jadi perdebatan tentu ada di model selendang sampingnya yang dirasa aneh bagi sebagian orang. Namun tetap saja bodi ini bisa laku di pasaran. Dan memasuki tahun 2022 ini di mana tren bodi single glass mulai diminati lagi, Karoseri Adiputro juga tidak ketinggalan untuk menghadirkan varian Jetbus terbarunya yang menggunakan model kaca tunggal lagi. Secara tampilan masih serupa dengan Jetbus 3 Plus series kebanyakan dan yang diubah hanya ada di model kaca depannya saja dan posisi spionnya juga dipindahkan jadi sedikit lebih ke atas. Di model ini juga mulai banyak operator yang request tidak menggunakan selendang di kaca sampingnya. Jadi tampilannya lebih simple dan clean seperti bis-bis di zaman dulu. Untuk saat ini seperti itulah inovasi atau perkembangan yang terjadi dari produk body bis andalan Karoseri Adiputro yang bernama Jetbus ini. Semakin bertambahnya waktu pasti akan muncul lagi model atau seri terbaru dari bodi ini agar terus mengikuti tren yang berkembang dan selalu diminati oleh pelanggannya. Dan dari banyaknya model bodi Jetbus yang sudah banyak beredar, versi model mana yang paling kalian favoritkan? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya. Oh iya, untuk video mengenai kendaraan truk bisa mampir ke channel baru kami yang namanya ARF Truck Channel. Update mengenai video truk kedepannya akan tayang di channel baru tersebut, jadi jangan lupa di subscribe juga ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.